menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bondan yang boleh menyediakan waktu kepada sore hari ini untuk dapat kami interview dari mata kuliah wawasan dunia Kristen ya. Nah, untuk interview ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester kami di semester 5, khususnya mata kuliah wawasan dunia Kristen ya. Jadi saat ini kami meminta nanti kesediaan dari Bapak Pendeta untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan mengenai pertanyaan tentang penerapan aplikatif tentang akhir zaman kepada jemaat di gereja Bapak. Namun sebelum kita interview pada sore hari ini, interview ini akan kita buka terlebih dahulu dalam doa. Oleh karena itu kepada teman kami Pasya, kami persilakan untuk membuka kita dalam doa pembuka. Baik, untuk mengawali seluruh rangkaian wawancara kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak, terima kasih setiamu dalam kehidupan kami hingga kami sudah berkumpul melalui Bapak. Ya Bapak, saat ini kami wawancara kami kira-kira di setiap investasi yang kami berikan kepada Bapak, dan berkati juga hamba-Mu yang pakai untuk melayani kami Bapak, untuk kami wawancarai Bapak. Tuhan untuk mensertai dari awal sampai akhirnya kami serahkan semua dalam kasih-Mu, dalam anak Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Baik, terima kasih. Baik Bapak, langsung saja kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan kami tanya kepada Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Bapak sebagai hamba Tuhan menggunakan ajaran tentang kebangkitan dan penghakiman akhir untuk dapat membimbing dan mendorong jemaat dalam pertumbuhan rohani dan hayatan iman mereka. Memberikan Bapak menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, terima kasih. Buat saya begini, kebangkitan dan penghakiman akhir itu kan sesuatu yang akan dialami oleh semua orang, dalam artian kalau saya bicara jemaat yang saya layani, jadi saya ajar sama mereka bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu saja tidak cukup, begitu. Dalam artian, maksud saya gini, ketika mereka menerima Yesus itu mereka baru ada di titik awal, start gitu. Karena ya seperti yang di buku Paulus pikiran utama teologinya dalam buku Herman Ridderbos itu dia mengatakan begini, dinyatakan bahwa kita itu sudah menerima Kristus tetapi sekaligus juga belum, dalam artian gini, kita sudah menerima keselamatan tetapi sekaligus juga belum, karena selama kita masih hidup, kita sudah terima Yesus, kita belum merasakan, dalam tanda kutip, merasakan keselamatan yang dijamin gitu. Kita sebagai orang percaya kan yakin bahwa itu kita akan terima, tetapi kan nanti gitu. Jadi sudah sekaligus belum begitu. Nah itu makanya saya mengajarkan mereka akan mengalami kebangkitan, dan itu biasanya saya sampaikan terutama kepada jemaat yang mengikuti katekisasi baptisan. Memang itu adalah gambaran, ya, gambaran Kristus, gambaran orang percaya dia mati terhadap dosa dan kemudian bangkit, tetapi itu juga sekaligus deklarasi lahir baru, begitu. Deklarasi lahir baru, seperti Yesus mengalahkan maut, kemudian bangkit, itu menjadi jaminan orang percaya, seperti di 1 Korintus 15 ayat 17-19 dikatakan, kalau Yesus nggak bangkit, itu sia-sia iman kita. Artinya, ketika orang percaya Yesus, ya, tetapi kalau nanti di kebangkitan dan penghakiman akhir, atau di akhir zaman, atau di kiamat, atau di kesudahan segala sesuatu, kalau Yesus nggak bangkit, itu percuma, mereka juga akan dihakimi dan pasti nggak ada satu orang pun yang selamat begitu. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit, Yesus mengalahkan maut gitu. Jadi itu menjadi satu
menjadi satu jaminan kepastian bahwa Yesus juga bangkit dan artinya itu menang atas dosa, menang atas maut. Terus kemudian yang selanjutnya, pertama itu saya sampaikan bahwa mereka nggak cukup menerima Yesus, ya artinya selesai gitu setelah menerima Yesus, enggak. Kemudian saya ajarkan melalui juga dalam katekisasi, dan kemudian yang selanjutnya penekanan gitu, bahwa saya mengajar kepada orang-orang percaya atau jemaat itu pastikan bahwa iman mereka harus sampai di garis akhir. Dan ini biasanya yang seringkali saya sampaikan itu di ibadah kematian, baik itu penghiburan atau penguburan begitu ya. Nah itu biasanya saya sampaikan di situ karena itu momen yang sangat relate gitu, relate dengan bahwa ketika orang sudah dipanggil Tuhan, ya dia tinggal tunggu penghakiman akhir gitu kan. Dia udah nggak bisa lakukan apa-apa lagi gitu. Jadi makanya bagi yang hidup, mereka harus siapkan diri untuk menghadapi penghakiman akhir gitu. Nah masalah di bangkit itu kan semua orang pasti akan nanti, artinya bagi orang percaya dia bangkit menggunakan tubuh rohani, menjadi tubuh rohani yang baru, gitu. Bukan tubuh jasmani yang seperti sekarang ini, gitu. Jadi saya menyampaikan atau menggunakan ajaran kebangkitan dan penghakiman akhir itu biasanya utamanya dalam ibadah kematian, ya baik penghiburan di penguburan, kemudian di katekisasi, dan yang selanjutnya saya pastikan bahwa jemaat itu tidak cukup mereka hanya sampai jadi orang Kristen hanya sampai diterima Yesus, begitu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pelayanan Bapak sendiri sebagai hamba Tuhan, bagaimana Bapak dapat membantu para jemaat di gereja untuk dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan menyambut penghakiman akhir nanti? Ya. Buat saya hal itu selalu disinggung di doa berkat. Jadi ketika di doa berkat itu terakhir kan saya dikatakan bahwa berkat sukacita dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi itu selalu mereka dengar bahwa Yesus nanti akan datang untuk yang kedua, begitu. Dan itu menjadi satu secara nggak langsung itu adalah doktrin bahwa Yesus pasti datang untuk yang kedua kali. Dan kemudian dalam setiap khotbah itu saya selalu sisipkan, apalagi mereka menghadapi semua masalah yang ada di dalam hidup mereka, ya baik keluarga yang sudah berkeluarga, di kuliah, di sekolah, atau di hal-hal yang lain lah, dalam pekerjaan, bisnis, dan seterusnya. Itu seringkali bisa mengalihkan fokus mereka, begitu. Jadi disitulah setiap dalam khotbah itu terus disampaikan, diingatkan, disisipkan bahwa apa yang ada saat ini itu sebenarnya sementara, tetapi yang paling penting adalah nanti bagaimana, itu harus disampaikan terus. Dan yang terakhir tentunya saya pribadi pun harus mengupgrade diri, ya mengupgrade diri, belajar gitu ya. Untuk apa? Untuk hari-hari ini kan jemaat semakin kritis ya, semakin mereka apalagi media sosial, banyaklah di TikTok, baik itu YouTube, mereka bisa mendapatkan informasi apa saja. Tetapi masalahnya kan kadang-kadang ada yang berbeda lah ya begitu ya, kurang tepat atau seperti itu, ya itu tugas saya juga, dalam artian saya mau membantu mereka, otomatis saya juga namanya orang membantu, saya juga harus lebih kuat begitu dari mereka. Artinya saya lebih belajar lagi supaya bisa membantu mereka dan bisa menjawab apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka pertanyakan, apa yang mereka sedang kritisi, atau yang sedang mereka menjadi tanda tanya mereka, dan lain sebagainya, seperti itu. Ya Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak mempunyai tantangan khusus tersendiri di dalam menyampaikan pesan tentang kebangkitan dan penghakiman akhir ini kepada jemaat? Dan bagaimana Bapak menghadapinya dalam pelayanan Bapak sendiri?
Tantangan khususnya sebenarnya tidak ya, tetapi memang artinya yang spesifik, yang artinya yang berat itu enggak, tetapi memang pengaruh eh, pengajaran di luar memang ada yang baik, ada yang benar, tetapi ada juga yang ya seperti yang apa namanya berapa minggu ini sempat viral gitu ya, seperti Kristen progresif dan seperti itu. Nah itu yang menjadi tantangan. Memang secara nggak langsung mereka eh, tidak mengajarkan tentang akhir zaman, tetapi ketika mereka mulai mendowngrade Kristus, mendowngrade Alkitab, mendowngrade bahwa ada keselamatan di luar Kristus, sama artinya dengan penghakiman akhir itu bukan mutlak milik Kristus atau bukan satu-satunya eh, apa namanya menjadi jaminan bagi orang percaya. Padahal bagi kita orang percaya penghakiman akhir itu nggak masalah buat kita. Yang penting kita percaya sama Kristus. Nah kalau Kristus sendiri sudah di downgrade itu jadi masalah baru gitu ya, masalah baru. Nah terus bagaimana saya menghadapinya ya? Artinya masalah-masalah yang dihadapi itu saya ambil dari ulangan 6 ayat 6 dan 7 berulang-ulang harus disampaikan. Jangan bosan-bosan, jangan capek, sampaikan terus begitu. Karena sama lah ya kayak seperti kalau saya punya anak begitu ya. Misalkan dia susah bangun pagi, nah itu kan harus berulang sampai benar-benar mereka entah mungkin mereka bosen, entah mereka marah diingetin. Yang penting adalah mereka akhirnya bisa bangun pagi. Begitu juga dengan jemaat Tuhan, mereka harus benar-benar tahu bahwa Yesus itu atau seperti tema kita hari ini kebangkitan dan penghakiman akhir itu ada. Nah itu terus disampaikan supaya mereka intinya mereka ingat dengan hal itu. Sorry. Mereka harus ingat, mereka harus tahu bahwa itu ada. Itu yang paling penting dulu. Nah, jadi kalau ketika mereka sudah tahu bahwa oh iya, ini memang akan terjadi. Nah, jadi memang ini masalah apa ya? Bukan masalah, sorry. Ini satu pengajaran yang kita belum alami. Artinya kita akan alami bersama nanti ke depan. Kalau sejarah atau misalkan kisah-kisah yang di perjanjian lama bahkan juga di perjanjian baru itu kan sudah terjadi, tetapi kebangkitan dan penghakiman akhir ini kan belum. Nah itu yang harus dipastikan bahwa ini ada begitu. Jadi bukan dongeng, bukan cuma imajinasi, bukan juga pernah disampaikan fiksi dan lain sebagainya, bukan itu, tetapi itu benar-benar ada. Itu yang menjadi tugas. Nah, ketika mereka tahu bahwa itu ada, nah enak kita kasih taunya, enak kita arahkannya, enak kita ajar mereka bagaimana saya mempersiapkan diri seperti pertanyaan yang pertama dan kedua tadi ya. Jadi itu pasti mereka nggak akan kemana-mana, mereka akan tanya kepada orang yang tepat, dalam hal ini pemimpin gereja gitu. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari kami. Pertanyaannya begini, bagaimana sekarang gereja-gereja Kristen mengajarkan dan merespon konsep kebangkitan dan penghakiman akhir dalam konteks dunia modern yang mungkin sekarang semakin mobrok akan pergaulan yang salah dan kehidupan yang rentan di dalam berbuat dosa? Yang pasti masing-masing gereja saya bilang punya market, artinya punya cara, punya strategi, punya pendekatan yang bisa dibilang berbeda, meskipun pada dasarnya, pada umumnya adalah seharusnya membawa mereka kepada Tuhan, begitu ya, membawa mereka semakin mengenal Tuhan. Ketika mereka mengenal Tuhan, mereka tahu bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, ya. Godaan dunia modern sangat banyak, begitu. Semua yang maju atau semua yang serba luar biasa di dunia modern ini mempunyai dampak juga negatif, begitu. Puji Tuhan kalau jemaat Tuhan bisa membedakan dan kemudian mereka melakukan hal-hal yang baik, bisa mengambil yang positif dari dampak modern. Tetapi kan
kenyataannya nggak begitu, nggak semudah itu. Kenyataannya mereka juga terbawa. Akhirnya mereka bisa saja menjadi kompromi dengan dunia ini. Ya, kompromi. Contoh gitu ya, contoh seperti 2 minggu atau 3 minggu yang lalu sebelumnya kan ASEAN nggak ada yang mengesahkan pernikahan sesama jenis. Itu adanya di Eropa, di Belanda gitu ya. Tetapi berapa minggu yang kemarin Thailand kalau nggak salah sudah memperbolehkan dan resmi itu legal gitu. Nah itu ini ASEAN loh. ASEAN itu kan rumpunnya sama dengan kita, budayanya, nilai-nilainya kurang lebih sama dengan kita. Tetapi kalau udah sampai ke sini pengaruh-pengaruh itu pernikahan sejenis, sorry, pernikahan sejenis itu pasti akan nyampe juga ke kita, dan memang kita nggak bisa tutup mata. Hari ini atas dasar hak asasi manusia, atas dasar kemanusiaan, memang kita nggak bisa menjauhi, betul, saya setuju itu. Kita nggak bisa menolak, dalam artian menolak ini, mereka harus justru kita rangkul, begitu. Ya, pengaruh-pengaruh itu, maksudnya orang-orang yang seperti itu ya, yang mereka punya kecenderungan netral, gitu kan, dikatakan netral. Mereka bukannya pria atau wanita, tapi mereka cenderung mengatakan mereka netral. Nah itu nggak bisa ditinggalkan atau mentah-mentah kita tolak, tetapi kita tidak boleh mendowngrade kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan nggak pernah menciptakan yang tengah-tengah. Tuhan nggak pernah menciptakan yang setengah laki-laki atau setengah perempuan, enggak. Itu yang kita harus pertahankan. Tetapi bagaimana dengan mereka? Itulah tantangan gereja. Makanya tadi saya katakan gereja nggak boleh downgrade kebenaran, tetapi gereja harus bisa merangkul mereka. Begitu dalam konteks ini ya. Makanya strateginya bisa berbeda-beda. Strateginya bisa beda-beda. Ini baru satu contoh. Belum yang gaya hidupnya hedon, belum yang kawin cerai gitu. Nah itu kan kalau saya nggak setuju. Artinya pernikahan Kristen harus 1 kali, dan kecuali dipisahkan oleh maut. Nah itu kan banyak lagi hal-hal yang lain. Misalkan euthanasia ya, itu ketika merasa benar-benar udah nggak bisa sembuh, udahlah dokter, saya diakhiri aja hidup saya. Nah itu bagaimana? Ini banyak di situ akan kita bertempur di di diskusi di etika. Nah gereja tidak boleh mendowngrade. Nah kemudian gereja harus sadar. Yang kedua, gereja harus sadar, harus buka mata, harus hati-hati bahwa pengaruh dunia itu bisa membawa pengajaran gereja akhirnya lari dari Alkitabiah. Nah itu juga menjadi tantangan. Artinya ketika gereja tahu bahwa ada sesuatu yang salah di sekitarnya, ya mereka harus bisa merangkul, ya mereka harus buka mata, mereka harus waspada, mereka harus tahu bahwa apa yang harus dia kerjakan, begitu ya, bukan sekedar pokoknya kamu dosa, nggak bisa seperti itu. Pokoknya kamu salah, nggak bisa begitu. Ya karena itu menjadi tugas gereja untuk menjangkau mereka. Kemudian, dan inilah di tengah kemajuan konteks dunia modern gitu ya, banyak media, banyak cara untuk kita menjangkau mereka. Seperti tadi, kalau intern jemaat, ajarkan terus-menerus. Kalau untuk khalayak ramai atau yang tak terbatas gitu ya, di tengah dunia teknologi sekarang ini, kita bisa pergunakan media sosial kita untuk sampaikan itu. Jangan bosan, artinya gini, kejahatan, kebobrokan ya, pergaulan yang salah itu kan terus-menerus ada di TV, televisi, di media sosial, di berita begitu ya, atau di media massa, itu kita dengar gitu. Tetapi juga gereja harus mampu membanjiri juga media dengan kebenaran firman. Makanya gereja atau hamba Tuhan juga nggak boleh menutup diri. Pakai itu media sosial, pakai itu teknologi, pakai itu segala macam cara untuk
eh, bertempur lah di media itu, bertempur lah di dunia online itu. Yang buruk juga ada, kita yang baik juga ada. Jadi mereka harus jangan cuma yang buruk yang didengar oleh orang percaya atau setiap orang, jangan cuma yang buruk, tetapi juga kebenaran firman juga harus disampaikan begitu. Jadi memang harus berperang dalam tanda kutip, berperang di media, di segala yang pokoknya intinya firman Tuhan itu disampaikan dengan segala macam cara. Khususnya kalau kita bicara konteks dunia modern, mereka juga bisa pakai medsos, kita juga harus bisa pakai medsos. Tapi kan puji Tuhan ya, oleh karena pandemi itu bisa masif seperti sekarang, TikTok, ya kan, makanya ada yang kemarin pendeta yang siap industri, gitu. Itu sih ya plus minus lah ya, bagi yang melihat minus ya bisa aja mereka lihat negatif, tapi kalau melihat positifnya, nama Tuhan dipermuliakan, begitu. Baik Bapak, cukup sekian pertanyaan dari kami dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia dan memberikan waktunya untuk menjadi narasumber kami pada hari ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester kami, terkhususnya pada mata kuliah wawasan dunia Kristen ketiga ini. Dan semoga segala pencerahan yang telah disampaikan kiranya lebih dapat menambah wawasan kami mengenai materi tentang kebangkitan dan penghakiman di zaman akhir nantinya. Semoga Tuhan tetap memberkati pelayanannya dan tetap semangat juga dalam pelayanannya, Pak. Oke, sebelum kita mengakhiri interview pada hari ini, kita juga akan tutup di dalam doa. Oleh karena itu, kami minta kesediaan teman kami Next Destina untuk membawa kita ke dalam doa penutup. Baik, Bapak dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami panjatkan pada saat ini, Bapak. Kami sangat berterima kasih pada saat ini kami dapat menyelesaikan interview kami bersama Bapak Pendeta. Kiranya hasil dari interview kami ini ya Tuhan menjadi refleksi bagian dari hidup kami juga, dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu untuk pelayanannya, untuk pekerjaan yang dilakukannya, dan juga Engkau berkati keluarganya ya Tuhan dan seisi rumahnya. Dan kami juga ya Tuhan, kiranya hanya Engkau yang selalu melindungi dan menyertai kami sebagai mahasiswa yang sedang bergumul dengan UAS kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, kiranya hanya Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester kami, khususnya untuk mata kuliah WDK 3. Ada sekitar 3 pertanyaan nanti yang akan kami sampaikan kepada kakak. Jadi kami minta kesediaan kakak untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan nantinya. Namun sebelum kita memulai interview pada hari ini, kita akan membuka interviewnya atau wawancaranya di dalam doa. Oleh karena itu kepada teman kami Irfan, kami persilakan untuk membuka kita di dalam doa pembuka. Oke, mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas berkat dan keberkatan kepada kami semua, mau berkumpul lagi bersama-sama di saat ini ya Tuhan. Kami akan melakukan wawancara, biarlah apa yang akan kami pertanyakan dan kami perjawabkan Tuhan bisa menjadi berkat dan syukur bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan ke depannya kami ke dalam tangan kasih-Mu. Semua yang kami lakukan Tuhan adalah sumber kami juga. Biarlah Kau selalu memberkati semua kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat teman kami Roland. Baik Kak Serlin, kita langsung masuk saja ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor 1 yang kami tanyakan yaitu bagaimana pandangan Kristen tentang kembalinya Yesus Kristus dan akhir zaman dapat mempengaruhi cara kita dalam menjaga kesehatan dan merawat tubuh kita. Silakan Kak Serlin untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Buat saya pribadi ya, saya sharingnya dari saya pribadi saja yang saya percaya
dan yang saya jalanin selama ini. Jadi yang saya pahami, kita kan di sini sedang menunggu kedatangan Tuhan ya, yang kedua kalinya. Jadi ya kita berada di bumi ini, kita lahir dan hidup di dunia ini ya sementara aja sebenarnya. Dan di dalam kita hidup di dunia ini ya Tuhan memberikan kita perintah. Ya salah satunya dengan menghidupi kehidupan yang sama seperti Kristus ya. Dan di dalam Bible sendiri dijelasin bahwa tubuh kita ini kan bait Allah. Bait Allah itu berarti sesuatu yang Tuhan benar-benar jaga. Di firman juga kita pasti udah pernah baca bagaimana Tuhan sangat marah ketika bait Allah dipakai untuk tempat berjualan. Jadi orang sibuk untuk berjualan di bait Allah dan itu menyakiti hati Tuhan. Karena tidak sesuai dengan fungsi bait Allah yang sebenarnya. Tempat untuk kita datang dan menghampiri Tuhan dan bertemu dengan Tuhan kan. Tapi apa yang dilakukan orang-orang pada waktu itu justru mereka memakai bait Allah sebagai tempat berjualan, bertukar mata uang supaya mereka memperoleh keuntungan dari hal itu. Dan sama seperti tubuh kita sekarang, yang saya percaya dan saya jalanin ya, tubuh kita ini bait Allah dan Tuhan ingin kita menjaganya seperti kita menghormati bait Allah. Dan dengan kita menghormati tubuh kita ini sebagai pemberian Tuhan, sebagai hal yang Tuhan izinkan untuk kita miliki, kita pasti akan sangat menjaganya ya. Nggak mungkin kita seenaknya dengan tubuh kita, termasuk dengan kesehatan. Ketika kita tahu bahwa tubuh kita ini dipandang penting, bahkan disamakan dengan bait Allah, udah pasti dong kita pasti akan sangat menjaga kesehatan tubuh kita. Kita pasti akan, ya hal paling sederhana lah ya, kita pasti akan mandi. Kita nggak mungkin mengotori tubuh kita kan dengan tidak mandi selama berhari-hari. Kita pasti akan dengan sadar akan mandi setidaknya 2 kali sehari. Selain itu ya kita akan berusaha ketika ada sesuatu yang tidak baik atau tidak seperti biasanya, kita pasti akan datang untuk memeriksakan kesehatan. Karena kita pasti akan peka dengan sesuatu yang misalnya tidak berjalan dengan semestinya. Karena kan kita sayang sama apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, buat saya sih, ya pandangan saya sebagai Kristen untuk melihat kesehatan dan merawat tubuh ya seperti itu ya. Memandangnya sebagai sesuatu yang berharga, bahkan disamakan seperti bait Allah. Seperti itu. Baik, Kak Saling, terima kasih untuk jawaban yang pertanyaan pertama. Kemudian dilanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dapat membantu dan memberikan perawatan kepada mereka yang menghadapi penyakit serius ataupun penderitaan kronis? Kalau untuk ini sih sebenarnya kan kita ada satu ya bentuk perawatannya yang namanya perawatan paliatif. Jadi perawatan paliatif ini membantu pasien-pasien di dalam menghadapi kondisi kritisnya dia, tetapi sesuai dengan keyakinan yang dia punya dan sesuai dengan kepercayaan yang dia punya. Dan hal yang paling pertama sih yang perlu banget dipastikan adalah dia benar-benar bisa menerima kondisinya. Jadi sudah tidak di tahap denial. Karena hal yang paling susah dengan pasien-pasien kronis ini untuk dia menerima kondisinya. Karena ketika dia tidak menerima kondisinya, tidak sadar bahwa dirinya sedang sakit, dia tidak akan melakukan dan mengikuti semua proses pengobatan, semua proses perawatan, dia tidak akan mengikuti dengan baik. Dan bahkan itu ujungnya akan menyulitkan dia sendiri sebenarnya. Dan tujuan dari perawatan paliatif ini kan sebenarnya untuk pasien tersebut bisa menerima penyakitnya, dan ketika dia menerima, dia akan mengikuti setiap proses pengobatan dan perawatan selanjutnya. Dan kalaupun terjadi sesuatu, hatinya sudah lebih damai karena dia sudah lebih legowo sih, sudah lebih tenang, dan dia sudah tahu ketika dia menghadapi kondisi seperti ini, dia sudah tahu kenapa dan untuk apa. Dan untuk Kristen sendiri kan saya percaya ya,
seperti yang di Roma katakan ya, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita sebagai Kristen, ya Tuhan tidak pernah menjanjikan kayak segala sesuatu itu akan baik-baik aja. Semua proses penyakit akan berjalan dengan lancar, termasuk juga dengan pasien. Mungkin ada beberapa pengobatan yang mungkin tidak cocok, beberapa pengobatan yang mungkin akan membuat dia semakin drop, atau mungkin ada beberapa pengobatan yang justru akan semakin tidak sesuai dengan penyakitnya dia, karena biasanya ya pasien dengan penyakit serius dan penyakit kronis ini bisa cukup lama didiagnosanya sampai ditahu dan ditegakin diagnosa penyakitnya sebenarnya. Dan kedua, bisa jadi proses penyembuhannya juga yang memang lama. Dan yang ketiga ya memang penyakitnya dia akan hidup dengan penyakit itu sepanjang kehidupannya. Dan itu tidak gampang sebenarnya ya. Sangat-sangat tidak gampang, dan untuk membantunya juga bukan sesuatu yang gampang untuk kita ya. Karena kita kan sudah tahu prognosisnya seperti apa, sudah tahu ujung dari penyakit ini tuh bakal seperti apa sebenarnya. Dan saat menghadapi pasien-pasien seperti itu juga bukan sesuatu yang mudah ya, untuk kita berekspektasi ke mereka kayak, oh mereka akan terima tuh penyakitnya, mereka akan survive dengan penyakitnya, dan mereka akan menjalani pengobatannya dengan tenang. Nggak mungkin. Kita aja tuh kalau tahu kita sakit, terus dengar sakitnya sakit yang mungkin jarang banget kita dengar, kita pasti akan, ini sakit apa ya? Terus nanti kita pasti akan mencari kayak ini paling parahnya akan seperti apa. Nah, begitu juga dengan pasien. Makanya waktu ditanyakan pertanyaan ini, bagaimana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dapat membantu dan memberikan perawatan kepada mereka, ya sebenarnya tidak banyak yang bisa kita kerjakan, tapi hal-hal sederhana yang kita bisa kerjakan ya seperti mendampingi mereka, membantu mereka memahami dan mengerti kondisi mereka seperti apa, dan membagikan pengharapan sih sebenarnya. Kita sangat sulit ya membagikan pengharapan ketika kita tahu prognosis penyakit. Itu sepanjang saya bekerja sih itu hal paling susah untuk kita sharingkan ke pasien. Kayak seperti apa ya? Kayak misalnya nih, kayak kita udah tahu nih, ya kondisinya mungkin sebentar lagi akan perburukan dan yang mungkin akan meninggal. Tapi kita kan bukan Tuhan ya. Selalu ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan orang. Kita nggak bisa memvonis orang dan membuat mereka semakin semakin merasa tidak punya kesembuhan. Tapi kita juga tidak bisa memberikan satu pengharapan yang di luar keilmuan kita. Kayak misalnya kita bilang, oh ini pasti akan sembuh, tapi jelas-jelas kondisinya dia akan hidup dengan penyakit itu. Misalnya paling gampang lah, mungkin diabetes tuh penyakit paling yang kita pikir tuh bukan penyakit kronis ya, tapi diabetes itu penyakit kronis karena dia akan minum obat atau suntik obat diabetes sepanjang hidupnya. Kalau dia berhenti ya penyakitnya akan semakin parah, dan kondisinya kalau sudah komplikasi akan semakin susah untuk ditangani. Tapi prognosis diabetes ini bagus nggak kalau dia pengobatannya rutin, kalau dia teratur, kontrol, ya bagus, karena distabilkan dengan obat. Tapi pasien-pasien perlu berdamai dengan kondisi bahwa mereka akan suntik obat setiap hari, mereka akan cek gula darah setiap hari. Apalagi dengan pasien-pasien yang diabetes tipe 1 ya, yang bukan karena gaya hidup, tapi emang kondisi tubuhnya yang memang seperti itu, dan itu bukan sesuatu yang gampang untuk mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Dan kita gunanya ya, kita perannya di dalam itu memberikan dukungan, membantu mereka
memberikan pengharapan kalau bisa kok melakukan aktivitas, bisa kok mengejar mimpinya, bisa bersekolah, bisa bertemu teman-teman, bisa hangout, bisa makan enak selama gula darahnya terkontrol, selama dia suntik obat, dan selama dia menemui dokternya rutin setiap bulan. Seperti itu sih. Ya, sebagai perawat, ya mungkin kelihatannya nggak banyak yang kita kerjakan, tapi hal-hal sederhana itu sangat-sangat menolong mereka di dalam mereka menjalani pengobatan dan perawatan mereka. Ya, saya paling senang ya ayat yang bilang hati yang gembira adalah obat. Bukan berarti nggak perlu berobat ya. Tapi ketika mereka menjalani pengobatan dan perawatan mereka dengan hati yang menerima, hati yang legowo, mereka akan dipenuhi sukacita. Dan mereka juga lebih efektif punya kehidupan karena mereka juga tetap bisa melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Tujuannya itu sih, goalsnya mereka dengan penyakit-penyakit kronis mereka ini, mereka masih tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari mereka dengan baik. Itu aja. Baik, Kak, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian, apakah pandangan Kristen tentang kehidupan setelah mati mempengaruhi suatu keputusan medis terkait perawatan akhir hidup pada pasien? Kalau kehidupan setelah mati itu ya sebagai Kristen kita percaya ya ada kehidupan kekal ya. Jadi kehidupan ini hanya kehidupan sementara dan kita setelah meninggal ya kita akan bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Bapa dan akan punya kehidupan yang kekal. Yang kita yakini sebagai Kristen seperti itu. Dan di dalam beberapa keputusan medis terkait perawatan akhir hidup ya biasanya sih yang paling sering dibahas ya tentang eutanasia ya. Jadi eutanasia ini tuh secara Kristen kita tidak akan melakukan sih, dan secara medis juga kita tidak akan melakukannya. Karena kalau secara medis kita menyalahi aturan medis. Seseorang dinyatakan meninggal ketika di lapangan itu, ketika kita menemukan pasien tidak punya nadi, tidak punya nafas spontan, dan iramanya asistol. Jadi harus benar-benar diklarifikasi dengan dan dibuktikan dengan irama asistol. Jika iramanya selain asistol, berarti kita sebagai tenaga medis masih punya tanggung jawab untuk melakukan yang namanya protokol cardiac arrest. Jadi kita akan melakukan RJP dan membantu ventilasi pasien sampai di titik ya pada akhirnya irama itu asistol. Tapi selama itu bukan asistol ya kita masih punya tanggung jawab. Nah untuk eutanasia ini kan misalnya nih pasiennya sudah terpasang ventilator dan sebenarnya dia sudah mati batang otak. Jadi sebenarnya kalau ventilatornya dilepas ya udah sebenarnya secara medis dia akan meninggal gitu. Tapi kita tidak punya hak untuk itu. Ketika keluarga pada awal perawatan masuk intensif ditawarkan untuk dipasang ventilator, berarti sudah siap dengan kemungkinan dia akan terbaring dan akan bergantung dengan ventilator. Sampai kapan? Ya sampai waktu yang ditentukan Tuhan, karena hidup dan mati itu kan milik Tuhan. Kita nggak punya hak di dalam itu. Dan kita juga bukan ini ya, kita jangan sampai jadi seseorang yang mencabut nyawa di luar kuasanya Tuhan. Walau sebenarnya ada nggak kemungkinan untuk itu ada, dan secara hukum kita juga akan salah karena untuk di Indonesia itu saat ini tidak diperbolehkan ya, kecuali itu dilakukan oleh keluarga sendiri gitu. Dan bukan tenaga medis ya. Jadi untuk eutanasia ini sendiri ya benar-benar kita tidak akan kerjakan, dan secara keyakinan Kristen juga kita nggak punya hak ya di dalam itu.
Dan untuk perawatan akhir hidup ya balik lagi ke perawatan paliatif ya. Ada beberapa pasien yang dengan penyakit-penyakit kronis itu mereka akan ditawarkan dengan perawatan paliatif. Bukan tidak mau berjuang dan berusaha lebih banyak, tapi lebih kepada tujuan dia mempunyai dan menjalani sisa akhir hidupnya dengan penuh damai, dengan penuh ketenangan. Dia merasa dia tahu pada akhirnya ketika dia meninggal dia akan kembali kepada Bapa, dan dia tahu bahwa ketika dia akan selesai nih karena penyakitnya, hidupnya akan selesai, ya dia tahu kalau dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa gitu, kepada Tuhan. Dan itu yang kita lakukan di dalam perawatan paliatif. Karena meninggal dengan penuh damai, meninggal dengan penuh ketenangan itu jauh lebih baik. Beberapa pasien dengan penyakit-penyakit kronis akan lebih terbuka dan lebih menerima perawatan paliatif itu dibanding dia diusahakan untuk masuk intensif tapi yang ada kekhawatiran, dia tidak punya ketenangan, dan secara goals ya mungkin tidak ada ya secara medis, tidak, maksudnya progresnya tidak sebaik pasien-pasien yang lain, mungkin tidak bukan tidak ada goals ya mungkin progresnya tidak sebaik pasien-pasien yang lain, tidak secepat pasien-pasien yang lain, dan tidak lebih baik dari pasien-pasien yang lain. Ini balik lagi ya namanya perawatan akhir hidup ya, kita perlu menjaga harkat dan martabatnya pasien dan perlu memberikan space kepada pasien terhadap pilihannya. Makanya ada beberapa pasien yang memang di dalam akhir hidupnya dari awal perawatannya dia memilih untuk tidak dilakukan pompa jantung. Dia memilih untuk meninggal dengan tenang dan diberikan perawatan paliatif. Namun ada juga yang memilih untuk tetap disupport dengan perawatan di intensif. Itu kita kembalikan kepada pilihan pasien karena yang menentukan dan menjalani kehidupan kan mereka. Jadi kita kembalikan kepada pasiennya sendiri. Bahkan walaupun keluarga pada akhirnya tetap kekeh misalnya, tapi balik lagi semuanya keputusan pasien. Karena yang jalanin kan pasien. Seperti itu sih. Kita sebagai Kristen dan sebagai perawat ya membantunya seperti itu. Kita membantu pasien-pasien, mendampingi mereka di sisa akhir hidup mereka ya dengan cara seperti itu sih. Itu aja. Kak Sherlyn, terima kasih untuk jawabannya. Cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas pemaparan yang begitu luar biasa sehingga ini dapat menambah wawasan kami mengenai hubungan perawatan akhir hidup, hubungan tentang akhir zaman dengan perawatan yang medis yang dilakukan di rumah sakit kepada pasien-pasien. Piala ini boleh dapat menjadi tambahan wawasan bagi kami untuk kedepannya, dan kiranya Kak Sherlyn juga tetap diberkati untuk pelayanan sebagai seorang perawat di rumah sakit dan tetap semangat untuk menjadi berkat. Ya, sebelum kita menutup interview atau wawancara pada hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Oleh karena itu, kami minta kesediaan teman kami Tiara untuk menutup kita di dalam doa. Oke, sebelum kita menutup Zoom kita pada pagi hari ini, mari kita sekalian berdoa. Tuhan Yesus, yang maha baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesetiaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami telah menyelesaikan pertemuan Zoom kami ini. Biarlah apa yang sudah kami bicarakan, apa yang sudah Kak Sherlyn sharingkan kepada kami Tuhan, itu dapat berguna dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami dalam keseharian. Tuhan kiranya memberkati pribadi Kak Sherlyn dalam tugas dan pekerjaannya. Semoga kesehatan dan kekuatan selalu Engkau berikan kepadanya Tuhan. Untuk kami juga Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oke.